Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang pagi ini sedang santai menikmati kopi hangat pada hari ini, hari Rabu, hari Kamis, hari 20 Januari 2022. Pecinta XAU USD yang sedang monitor chart, kita akan mencoba melihat perkembangan candle pada pagi hari ini sambil kita mereview yang kemarin kita sudah analisakan. Ada perkembangan yang luar biasa, ada tren yang sudah luar biasa hari ini yang kemarin sudah kita sampaikan, dimulai dari pergerakan di awal secara bertahap akan kita temukan pergerakan di sebelah paling kiri. Kalau kita lihat ya, ada level yang cukup dekat di sini. Setidaknya ada level, kemudian eh, berikutnya di bawah juga ada level lagi. Di bawah ada level yang cukup dekat di sini. Ini yang paling dekat, ring yang terdekat. Kita bisa lihat dari ring ini, setidaknya kita bisa mengetahui market apakah akan lebih kuat ke bawah atau ke atas. Ketika dia breakout di salah satu ringnya, kemudian eh, breakoutnya sangat kuat, tentu yang tidak ada penghalang di sebelah kirinya, maka dia akan berlanjut seperti halnya yang kemarin kita sampaikan. Kemudian dia akan menuju level terdekatnya, level terdekatnya di sini. Sehingga kalau kita mengambil posisi buy, misalkan dia breakout kemudian ngambil posisi buy, setidaknya cari eh, space yang cukup di sana. Kemudian breakout kembali. Ketika breakout kembali, dia akan mendekati level selanjutnya, ya, dan seterusnya. Ketika breakout lagi, nanti di sebelah kiri ada level selanjutnya sampai titik puncaknya. Kemudian breakout lagi di sana, baru kita nanti lihat selanjutnya, ya. Kemudian ringnya kita ukur, ringnya ternyata sudah melewati yang kemarin, maka kita lihat yang satu hari terakhir yang paling panjang. Kalau kita lihat satu minggu terakhir yang paling panjang, kita jadikan sebagai acuan di sini. Maka ini kita jadikan acuannya. Nah, ketika ini masih bergerak naik bagaimana? Ya tentu kita menunggu titik baliknya. Sampai malam titik baliknya tidak ada bagaimana? Ya tentu kita lebih baik menunggu di hari berikutnya, karena ini sangat beresiko. Kalaupun kita nanti memaksa dengan entry buy, maka kemungkinan terbesarnya yang sudah kita analisakan akan berbalik. Ya, ternyata meskipun demikian, market selalu tidak bisa kita lihat secara pasti, setidaknya kita kehati-hatian sudah kita terapkan. Karena itu lebih baik kita menunggu peluang berikutnya. Seandainya di titik ini pun misalnya kita memanfaatkan peluang koreksinya ternyata masih berlanjut, ya kita terapkan risk management, kembali ke manajemen risiko, di mana kita bisa tempatkan, bisa taruh di 300 atau 250 di atasnya sebagai antisipasi. Mungkin ini reviewnya. Kemudian kita akan coba lihat di hari ini, ya terakhir tadi malam ditutup dengan posisi buyer sebagai dominan yang kuat. Kalau kita lihat di time frame yang besar, ini sudah breakout sehingga akan membentuk tren kembali, ya. Ini sudah pullback kembali ke tren utama, ya, dia akan kembali bergerak naik. Ya, ada level yang sudah dilewati, bahkan level kuatnya sudah dilewati. Ketika di level kuat sudah dilewati, maka kemungkinan besar lanjut akan sangat besar, diikuti dan didukung oleh tren yang semakin ke atas. Sampai di mana dia akan bergerak naiknya akan mendekati level tingginya, ya.
akan mendekati level tingginya di sini. Apakah satu hari ini? Ya belum tentu. Ya, apakah hari ini? Belum tentu juga nanti bergeraknya ya ke atas. Artinya belum tentu bergerak hingga mendekati level tertingginya, akan selalu bertahap. Kalau kita amati, kalau kita lihat dari pergerakan yang ada, ya bahkan ini kemarin sudah breakout di level yang kuatnya, maka bisa dipastikan masih akan berlanjut, ya buyer masih akan berlanjut. Tetapi nanti kita akan melihat bagaimana di time frame yang kecil akan muncul triggernya, ya kita akan ikuti satu persatu nantinya. Kita akan mengikuti tahap demi tahap. Ya, kita awali dari yang sekarang, diawali dengan bukaan warna merah. Ya, sekali lagi dengan gap kecilnya bisa menjadi pertanda lompatan ke atas masih cukup besar. Sehingga kita bisa taruh buy kita di sini, bahkan tidak usah terlalu jauh, bisa taruh buy kita di 1841 gini. Kita bisa taruh buy stopnya di 1841,91 ya, dengan target nanti di level di atasnya atau mendekati puncaknya ya, sekitar 190 sekian, masih lebih dari cukup untuk target profit per transaksinya. Di sebelah sisi bawah untuk antisipasi sekaligus memanfaatkan koreksi-koreksinya, kita bisa tempatkan sell stopnya di sini. Ya, kita kasih space jarak yang cukup dari dari bukaan. Kita taruh sell stopnya di sini, sell stop di 1837,89. Kemudian naiknya, ketika nanti bergerak naik, ya kita lihat di sebelah ujung atas ini kita bisa manfaatkan untuk koreksi, kita bisa manfaatkan untuk koreksi meskipun kecil. Kita akan manfaatkan koreksinya untuk limitnya, sell limit di 1843,91 ya. Ini hanya kita manfaatkan sementara karena tren utama sudah bergerak naik, sehingga kita hanya manfaatkan di level pentingnya untuk koreksinya. Kemudian kita lihat di sebelah kiri adakah level berikutnya nanti. Ternyata cukup jauh, sehingga kita bisa manfaatkan untuk buy stopnya ketika dia sudah breakout. Breakout kita manfaatkan di sana di 1845. Ini kita bisa manfaatkan buy stopnya di 1845.70. 1845.70 kita tempatkan di area di atas yang sudah melewati level pentingnya. Kemudian selanjutnya nanti kita lihat lebih jauh ya ke depan, kita targetkan di level di atasnya lagi. Ini level di atasnya, target dari buy stop di 1848,95. Kemudian di level berikutnya ada 1855.37. Kemudian di puncaknya ini untuk mengarah ke sana cukup jauh, sehingga kita hanya antisipasi dengan sell limit di 1864.65. Nanti kita ikuti dinamikanya ya. Ketika nanti sudah betul-betul kuat di sana, maka segera ikuti tren yang ada, ikuti arah anginnya, ikuti arah kecenderungan yang utamanya, sehingga kita jauh lebih aman
jauh lebih eh, tenang di dalam mengikuti pasarnya. Kalau kita tidak mengikuti tren yang kuat, ya tentu kita akan terus dihantui perasaan perasaan rugi ya. Kalau kita masuk melawan, nanti yang terjadi marketnya berbalik yang luar biasa, akan terseret yang sangat jauh kalau kita tidak mengantisipasi semuanya. Ini yang di atas karena terlalu kecil, kita bisa ikuti nanti setelah marketnya berjalan. Yang paling mudah kita amati ketika dia nanti bergerak ke bawah atau koreksi. Di sebelah sisi bawah ada retrace di sini. Kemudian sell stop ini kita tempatkan nanti kalau dia turun, sell stop kita tempatkan hingga menyentuh level terdekatnya. Ya, kita lihat level terdekatnya berada di ini, yang terdekat tentunya. Level terdekat berada di sini, sehingga sell ini kalau dia bergerak kuat, dia akan berusaha menyentuh 18.31. Namun demikian, karena ini tren naik sudah kuat sekali, maka kemungkinan untuk bergerak naik akan sangat besar. Tetapi sekali lagi kita hanya manfaatkan peluang-peluang kecilnya dengan di area penting ini kita tempatkan pending order kita. Buy limitnya kita taruh di level pentingnya sekaligus di area retrace-nya untuk manfaatkan pantulannya. Ya, meskipun trennya sangat kuat sekali naiknya. Kita hanya bisa memberikan sedikit ya gambaran, mengingat yang di atas cukup jauh, kita hanya bisa menggunakan time frame yang di atasnya lagi, mengingat sangat kecil sekali, akan sangat sulit untuk nanti melihat kondisi visualnya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membantu dan bermanfaat. Sekali lagi yang paling penting mengikuti dinamika marketnya, mengikuti kondisi terkininya. Ketika satu transaksi sudah tersentuh dan berlawanan arah, maka segera lakukan recovery, segera perhatikan dan lakukan reanalisa, sehingga akan lebih mudah kita menyelesaikan kondisi-kondisi yang berbahaya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hari ini bisa maksimum dalam profitnya. Hati-hati dengan market yang sudah bergerak membentuk satu tren. Emas akan selalu mengikuti tren yang kuat, kemudian dia selalu setia dengan support dan resistennya. Karena itu perhatikan level pentingnya, perhatikan tren yang kuat. Selamat pagi, salam profit dua arah.